Artinya keberadaan kalian legal lah ya? Legal. Jadi kan kadang-kadang ada lembaga dibentuk, orangnya fiktif mungkin. Bayangan orang nanti kalau misalnya terlihat bahwa kantor desa nggak kerja tuh gitu ya. Tapi dengan adanya Kim bergerak, artinya masyarakat juga tahu ternyata ini Kim harus ini dilawan. tidak jangan dipandang sebelah mata. Oh nak anggo konten kan, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana Kim ini sangat perlu untuk desa. Harus ada. Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta. Jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam program acara yang berbeda pastinya. Pemuda Tabanan bicara, bangga menjadi orang Tabanan. Semeton Tabanan, saat ini saya berada di kantor Perbekal Desa Dajan Pekan. Pasti bertanya-tanya ya, kenapa saya ada di sini? Tepatnya di kantor Perbekal Desa Dajan Pekan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ada Kim, Kelompok Informasi Masyarakat. Sudah dibentuk di sini. Kim itu adalah merupakan wadah komunikasi dan informasi yang ada di tingkat desa dalam upaya untuk meningkatkan yang namanya keterbukaan informasi, kemudian juga literasi digital, dan tentu saja partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Penting banget keberadaannya ya, dan tentu saja di era digital ini apa sih yang nggak penting? Kecepatan dalam penyampaian informasi sangat diperlukan agar warga akan menjadi lebih aktif lagi dalam berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Banyak hal yang tentu saja akan kita korek-korek di tempat ini, terkait dengan fungsi, peran, dan sebagainya, hal-hal penting yang pastinya ada kaitannya dengan pembangunan di desa. Jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami, tentu saja di Pemuda Tabanan Bicara, bangga jadi orang Tabanan. Semeton Tabanan, kita janjian sih di sini. Tepatnya di lapangan Wagimin, biasanya dikenal dengan lapangan Jambe gitu ya. Saya mau cari-cari di mana ya posisinya. Kita mau ketemu dengan Ketua Kim beserta pengurus-pengurusnya gitu. Jangan kemana-mana, ikuti jalan-jalan kita ya. Dan pastinya kita akan berbincang seru terkait dengan Kim, Kelompok Informasi Masyarakat. Yuk kita cari dulu ya. Oke, yuk. Akhirnya ketemu, kayaknya mereka pada sibuk nih, kita ganggu aja ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh, aku keliling nyarinya tuh. Ini lapangannya segede gaban ini, sampai keringetan ini ya. Kita pakai baju hitam ini. Sama. Ya. Ciri-ciri pemberani ya. Ya. Oh, yes. Oke. Kewibawaan Ibu. Kalau okay. wibawa, kalau hitam, ya, itu hitam ya. berwibawa. Oke, Semeton Tabanan, saya sudah bertemu dengan Ketua Kimnya yang super sibuk gitu ya. Oke, baiklah, bersama dengan pasukannya pastinya. Pasukannya. Anak buah nih. Nah, ini tangan kanan Bu semuanya. Oke, baik. Senang banget ya akhirnya dengan muter-muter tadi. Ini tepatnya di lapangan Jambe ya? Lapangan Jambe. Iya, namanya lapangan Wagimin ya? Lapangan Wagimin Tabanan. Iya, oke, karena mungkin tempatnya di Jambe kali, makanya orang biasanya ngomongin lapangan Jambe kali ya. Oke, Semeton Tabanan, kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi. Tapi kayaknya enaknya kita nyari tempat dulu ya kayaknya ya. Oke, baiklah, jangan kemana-mana ya terus ya. Pokoknya ikutin jalan-jalan kita. Sekarang kita mau cari posisi yang bagus untuk korek-korek terkait dengan Kim, Kelompok Informasi Masyarakat. Seperti apa sih serunya Kim di Desa Dajan Pekan ya? Oke, kita tanya-tanya yuk. Oke, ciao. Yuk kita di situ aja ya. Yes. Oke, sekarang kita akan mulai bincang-bincang kita. Kayaknya sudah semakin panas. Soalnya aku sudah lari-lari dari sana, sini kayaknya sudah mulai panas gitu ya, hot ya. Oke, kita mulai bincang-bincang dulu ya. Siap. Karena dari tadi sebenarnya penasaran gitu loh tentang Kim. Pengen tanya gitu lebih jauh terkait dengan Kim. Karena nih satu-satunya loh di Tabanan Kim ya. Bisa dibilang satu-satunya. Luar biasa ini. Kelompok Informasi Masyarakat Desa yang sudah mungkin terbentuk, yang sudah ter-SK bahkan. Oke, sampai di SK kan? Sudah di SK kan. Wow, keren banget ya. Di Tabanan. Sip, langsung kita mau tanya nih gimana nih ceritanya dulu. Kenapa sih membuat Kim gitu ya? Kelompok Informasi Masyarakat, seberapa penting sih Kim? Ya. Gitu. Awal mulanya Kim ini terbentuk adalah berawal dari kumpul-kumpul kecil. Kumpul-kumpul kecil, kami teman-teman yang ada bahkan di Karang Taruna, bahkan di kalangan anak-anak muda yang ada di Desa Dajan Pekan, lingkungan Desa Dajan Pekan. Saat itu kami ingin desa kami dikenal oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Karena kita selalu yang pemanfaatan teknologi, kita buka
website, kita buka Google, bahkan melihat desa orang lain ini bagi kami sangat sempurna beritanya di media. Sehingga kalau dicari desa Dajan Peken ini adalah keberadaannya ada di pusat kota. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang ada di ini penting nih. Jadi terkait dengan digitalisasi ya. Jadi informasi digital ini siapa yang cepat memberikan informasi itulah yang menang, kan gitu ya. Jadi kalau kita lambat ya pasti akan ditinggal. Mungkin itu salah satu pematik ya. Jadi dirimu mau menyampaikan informasi secepat mungkin kepada masyarakat. Dan akhirnya bagi kami KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, mengelola informasi. Bagaimana selaku corong dari desa, dia menginformasikan, bahkan memberikan informasi kepada pemerintah desa. Di kalangan masyarakat ada berita hoax, opini, sehingga peranan KIM ini sangat penting keberadaannya untuk menanggulangi dari hoax-hoax yang ada di masyarakat. Jadi berawal dari hoax juga ya? Jadi karena banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang kayaknya kebenarannya diragukan gitu ya? Betul. Nah kemudian tentu saja ini dilakukan upaya bagaimana informasi itu sampai dengan baik kepada masyarakat. Mungkin seperti itu? Sangat betul Ibu. Dan mungkin bisa kita tambahkan bahwa awal mulanya kami di KIM ini ya bergeraknya begitu saja. Begitu saja, mohon restu dengan pemerintah desa. Bagaimana kita dengan mungkin bisa dibilang dengan keterbatasan baik dari segi anggaran. Namun kita juga difasilitasi tempat untuk perkumpulan dan lain sebagainya, sehingga kami di SK-kan oleh pimpinan, yaitu Bapak Perbekel lah. Artinya keberadaan kalian legal lah ya? Legal. Jadi bukan artinya ujuk-ujuk masuk, cari informasi mana nih, kayaknya nih masalah nih, kayaknya bagus untuk di-up ya? Kan bad news, good news gitu kan, seperti itu ya, kita bukan begitu kan? Nah dan selanjutnya di atasan kami itu ada yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini benar-benar sudah terkelola dengan baik ya berarti ya? Artinya keutuhan dari pemerintah desa, di bawahnya ada lembaga-lembaga yang mungkin memiliki tugas dan fungsinya. Kan kadang-kadang ada lembaga dibentuk, orangnya fiktif, mungkin tidak bekerja dan lain sebagainya. Tapi ini orangnya benar-benar ada ini, bekerja gitu ya. Sekarang itu bagaimana kita memanfaatkan hal ini. Kita keberadaan SK-nya tahun 2022. Tapi kita sudah ada di awalnya, kita sudah mulai membicarakannya, prosesnya ini mungkin dibilang zaman-zaman Covid Ibu. Karena kan mungkin kumpul terbatas, kita kumpul urun remuk, mungkin ada teman-teman yang melalui kita kumpul-kumpul bagaimana kayaknya gerah ya, diam di rumah gitu, apa sih harus kita lakukan buat desa yang tercinta ini? Kita inisiasi bagaimana cara kita untuk membangkitkan kembali masyarakat. Nyata adanya KIM ini sangat dirasakan. Karena kita memegang teguh pilar-pilar desa cerdas ini. Kita menarik ya. Jadi karena informasi ini pastinya tujuannya adalah untuk mencerdaskan warga kita ya. Jadi warga masyarakat yang ada di sini. Apa sih? Saya penasaran dengan pilar-pilar itu apa sih gitu loh. Kalau di KIM kita punya yang namanya 6 program pilar desa cerdas. Yang pertama adalah tata kelola pemerintah cerdas. Bagaimana sistem tata kelola pemerintah ini biar cerdas, baik transparansinya, perencanaan, pengelolaan, bahkan pelaksanaannya. Peran KIM-nya di mana tuh di situ? Peran KIM-nya bagaimana kita apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa kita publis sampaikan kepada masyarakat melalui pengelolaan media sosial yang ada di desa. Menarik ini, semua lewat media sosial ya? Iya, betul sekali. Apa sih yang nggak pakai media sosial saat ini ya? Betul sekali Bu. Semua pada pakai gadget gitu. Masyarakat tata kelola cerdas, habis itu ada masyarakat cerdas. Setelah masyarakat, kita cerdaskan masyarakat agar bagaimana seperti tadi ada lawan politik tidak membuat hoax, kita bantah hoax-hoax di bawah ini dengan cara apa yang sudah dilakukan desa kita buat setransparan mungkin. Iya, karena itu penting ya, kalau kita sudah transparan, jujur ya dalam pengelolaan informasi tersebut, jadi masyarakat juga open mind. Tapi kalau terkait dengan hoax-hoax kita counter lah. Ini yang sudah kita lakukan.
lewat informasi yang disampaikan oleh Kim pastinya. Betul, Ibu. Waduh, penting banget ya, ternyata Kim itu ya. Untuk saat ini sangat dirasakan. Betul. Mungkin bagi kami bisa dirasakan secara langsung dan tidak langsung, Bu. Ya, dan ada juga ekonomi cerdas. Kalau kita berbicara sekarang kan lagi kebut penggalaan UMKM, bahkan dari COVID ini banyak muncul UMKM baru. Iya, betul itu. Habis itu di desa ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Perannya Kim gimana? Perannya bagaimana kita mempromosikan badan usaha ini. Fungsinya Kim di situ? Dulu pernah kita buatkan branding bahkan untuk produk-produk. Luar biasa ini. Branding untuk produk-produk yang ada di Dajan Peken. Namun branding kita hanya bisa sampai bagaimana membuat produknya. Tapi selanjutnya tentang ya pasti ada tindak lanjut ya dan lain sebagainya. Mungkin izin POM nih kembali ke kesehatan. Jadi artinya bahwa ada upaya dari kelompok informasi masyarakat ini adalah mengembangkan UMKM yang ada di desa melalui publikasi itu ya. Media-media informasi apa produk ini kayaknya enak banget, kamu yang publish itu ya. Sehingga ya lebih ramai lah kunjungannya. Itu juga peran ya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ya yang ada di desa ya, salah satunya dengan penyampaian melalui informasi-informasi yang dibuat oleh Kim. Kalau kami tangkap itu kan sudah mensejahterakan. Ketika sudah sejahtera maka terjadilah hidup cerdas. Hidup cerdas, kalau masyarakat ini sudah hidupnya cerdas, Bu. Kami sekiranya apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang sudah sifatnya positif pasti diterima dengan cerdas. Kadang kan ada orang pintar tapi tidak cerdas. Bagaimana kita mengolah informasi, dan begitulah kami keinginan kami bahwa masyarakat ini merasakan hidup cerdas. Luar biasa ya. Jadi ada 6 pilar itu ya. Habis nikah ada yang disebut dengan lingkungan cerdas. Bagaimana ketika hidup kita sudah cerdas, pasti masyarakat itu bisa membuat lingkungannya. Lingkungannya. Otomatis. Ya, lingkungannya ini cerdas. Untuk sekarang kan isu-isu kita ketahui lah, isu-isu masalah bahaya limbah, ini juga kita publis. Salah satunya buat. Artinya ini peran Kim dimanapun dia bisa masuk ya, Kim itu ya. Jadi artinya bahwa memegang peranan penting, karena anggap aja ini sebagai pusat informasi ya. Beliau, maksudnya Kim ini adalah sebagai fasilitator, kemudian mitra dari pemerintah juga, kemudian juga penyambung aspirasi masyarakat juga kan. Misalnya tidak hanya dari pemerintah saja tadi disampaikan kan. Wah, masih masyarakat juga ini wajar aja dia menyampaikan, tapi bagaimana juga menampung informasi di bawah. Jadi yang di bawah ini dibawa ke pemerintah, dikelola dengan baik dan akhirnya ketemu solusi. Betul kan? Seperti itu. Mungkin yang terakhir dari 6 pilar itu adalah mobilitas cerdas. Bagaimana pemerintah desa, Kim ini bisa memobilitas masyarakat dengan baik, mengkoordinir. Bentuknya seperti apa? Contoh, waktu saat COVID-19 ada vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Jadwalnya ya? Jadwalnya kita share ke masyarakat. Karena jangkauan masyarakat waktu itu kan tidak boleh didatangi dan lain sebagainya, terbatas. Kita share, tapi antusias masyarakat, Ibu. Kami bisa bilang di Dajan Peken itu hampir 100% masyarakat. Untuk vaksin itu kami bisa bilang 100% masyarakat. Artinya peranan Kim luar biasa ya? Informasi itu sampai kepada warga. Itu hal yang paling penting, bagaimana. Nah, inilah yang kami sebut sebagai penginformasi dan menerima informasi. Bagaimana nanti menerima informasi? Menjembatani ya istilahnya ya. Kita sampaikan kepada kalau di desa ada Bapak Perbekel, Bapak Kepala Desa, mungkin kita sampaikan bahwa ini yang terjadi di masyarakat. Begini yang terjadi di masyarakat. Oke, baiklah, luar biasa. Dan kita sampai karena saking antusiasnya saya ngomongin tentang Kim ya, karena penasaran aja gitu ya. Begitu pentingnya Kim itu ada di desa. Jadi harapannya semua desa memiliki Kim ya. Jadi nggak kita bayangan orang nanti kalau misalnya terlihat bahwa kantor desa nggak kerja tuh gitu ya. Tapi dengan adanya Kim bergerak, artinya masyarakat juga tahu ternyata pemerintahan desa bekerja dengan baik. Kontrol juga ada di situ ya. Saya sampai lupa kenalan. Ya, ini makanya ini kita perlu sorry ya. Jadi biasanya kalau kenalan itu di depan. Sekarang kita kenalan di belakang ini. Karena materinya sudah lengkap banget gitu ya. Oke, beliau adalah ketua Kim ya. Betul sekali yang di Dajan Peken ya. Mungkin silakan dikenalkan aja dulu. Halo, sahabat Tabanan mungkin. Nama saya Imade Adi Sutrisna. Akrab dipanggil Deksu mungkin. Udah beken kayaknya. Kayaknya sudah banyak. Udah di mana-mana ada gitu ya. Nah, dan terus ini rekan saya
Gonganom. Beliau selaku bendahara kami di KIM dan beliau sekretaris kami di KIM, Arika. Jadi komplit pengurusannya sampai komplit, ketua, Bu. bendahara, ada seksi-seksinya, ada lagi dokumentasi, seksi kemasyarakatan cerdas ada semua ya. Jadi artinya bahwa kalau misalnya desa-desa lain pengen studi banding, main aja ke desa kan. Siap untuk menerima. Suka berbagi, Bu. Kayaknya banyak deh nanti akan datang nih. Pengen tahu karena penting banget. KIM itu penting banget. Jadi adalah merupakan wadah komunikasi dan informasi yang ada di tingkat desa. Permennya ada gitu loh. Betul, jadi aturannya ada, itu lengkap. Jadi bukan ilegal, legal ini. Legal. Dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi nggak perlu ragu lagi, takut lagi gitu ya. Oh KIM, enggak. Wah, awalnya mungkin kita hanya bertiga duduk-duduk, tapi setelah bincang-bincang ada yang ikut, ada yang ikut. Kita coba, akhirnya terbentuklah suatu KIM ini. Awal mulanya bisa dibilang unik. Bahkan bagaimana kalau kami di KIM bersama teman-teman tidak pernah berbicara bagaimana cara kita menggunakan dana desa, tidak. Tapi bagaimana kita yang menghasilkan dana dari kegiatan. Ini yang menarik. Jadi selain juga mengelola informasi, juga berpikir keras gitu ya. Mengelola gimana cara mendapatkan anggaran gitu ya. Modal pertama, Ibu. Pertama. Apa itu? Cerita dong sama kita-kita. Modal pertama kami juga. Pernah waktu itu desa lagi membuat proyek lingkungan hidup. Nyender kali. Kita manfaatkan. Kita promosikan karena di Dajan Peken itu kan akan dikembangkan desa wisata Tukat Yehdikis, Sungai Yehdikis nih ke. Grojogan itu bagus sekali, Bu. Nah, sehingga waktu itu kita lihat bagus, kita mintakan ikan, mungkin kalau sekarang kan gampang ya kepada tokoh-tokoh mungkin. Mintakan ikan, kita adakan lomba mancing. Bahkan waktu itu sampai ribuan pesertanya, Bu, dengan harga yang murah meriah. Tiketnya berapa? 15.000. Biasanya kan sudah rata-rata 50 sampai 100. Rame lah pasti. Ribuan itu. Dan bahkan waktu saat itu kita punya kas pendanaan untuk saat ini yang bisa swadaya ya, artinya ya. Swadaya. Luar biasa. Jadi tetap kreatifnya, ada tim kreatifnya juga ya. Jadi artinya mengelola organisasi ini dengan baik, perannya juga sudah paham dan betul. Ini saya mau tanya, ini tadi ceritanya bagus-bagus aja gitu ya. Dukanya nih apa sih gitu ya? Tapi jangan sampai menangis-nangis ya, merengek-rengek ya. Kalau ini mungkin ini kawan-kawan ini yang paling sangat merasakan bagi kami, Bu. Kalau suka mungkin sudah semua tahu. Kalau duka mungkin bagaimana kita membangun ini dengan banyak cemooh yang tidak diterima. Kenapa harus ada seperti ini? Karena ketika ada yang tidak berkeinginan untuk desa itu maju, ada yang tidak berkeinginan. Tapi kami berkeinginan desa ini harus maju. Bukan berbicara tentang baru kami adalah anak buah dari ini kita majukan desa, bukan berbicara. Tapi bagaimana desa ini beserta isinya harus bisa terpublis dan harus bisa diketahui oleh masyarakat. Itu bagi kami yang menjadi duka kami. Tapi kami mengadakan pendekatan-pendekatan. Oke, dari tadi, Bu, sudah disampaikan support sistemnya, bagaimana mencari dana itu bagi kami mungkin duka dulu, tapi serunya kita merasakan. Bagaimana serunya sampai kita, kalau istilahnya, tapi namanya itu membersihkan sungai biar bisa dipakaikan lomba, itu kan lumayan serunya. Sempat ketemu dengan teman-teman yang namanya organisasi, kan pasti kadang kita merasakan sesuatu hal-hal. Kadang-kadang di tengah jalan ketika kita sibuk-sibuknya ada teman-teman yang lagi berduka dan lain sebagainya. Kami juga kekeluargaan itu kami jaga, Bu, di komunitas ini. Hanya itu. Jadi karena ini adalah komunitas sekedemen ya. Artinya kita harus memaklumi juga. Tapi yang jelas saya lihat sih spiritnya ya. Kalau nggak ada semangat untuk membangun desa menjadi maju gitu, nggak akan jalan. Tapi karena saya lihat, artinya bahwa kita lihat dari luar ya. Betul. Jadi spiritnya apa sih yang didapat dari sini? Kalian pikir orang begitu kan? Kalian nggak memikirkan itu, luar biasa. Jadi salut buat kalian gitu ya. Ini sebuah perjuangan. Siapa yang akan memajukan desa kalau nggak kita? Kan gitu ya. Masa orang lain kita suruh untuk memajukan desa? Pemuda-pemuda yang ada di sini lah yang harus maju bersama gitu ya. Apa yang belum cita-cita nih ya, belum terlaksana dari KIM ini? Harapannya apa gitu ya? Yang belum nih, kayaknya saya sampai
Kalau PR gitu ya? Cita-cita mungkin banyak, ya mungkin banyak. Kalau cita-cita mungkin banyak, mungkin keterbatasan kita dari segi pendanaan, sarana sarpras dan lain sebagainya. Tapi di balik keterbatasan inilah serunya. Bagaimana mewujudkan yang tidak ada menjadi ada. Mungkin kalau dalam sistem angan-angan apa nih? Yang waktu dekat gitu loh, apa sih yang ingin diwujudkan? Sekarang sih inginnya bagaimana Kim ini tidak dipandang sebelah mata, itu keinginan pertama. Kayaknya lagi berat hati deh kayaknya ya. Ini Kim harus ini dilawan tidak jangan dipandang sebelah mata. Oh nak anggo konten kan, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana Kim ini sangat perlu untuk desa. Harus ada. Itu yang saya inginkan. Karena Anda paham pentingnya penyebaran informasi ini ya. Kembali ke 6 pilar cerdas tadi, Ibu. Itu yang saya inginkan. Tapi ketika Kim ini dipandang sebelah mata, maka mereka pun tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Siap. Ya, luar biasa ya. Ini itu aja ya. Jadi melawan itu, karena memang dimanapun rasanya kita harus lawan ini dulu agar kita bisa lebih tinggi lagi kerjasama yang bisa merubah ini. Kalau bagi kami, Bu, ya adalah aturan yang paling tinggi. Kalau aturan paling tinggi, kalau memang Kim ini bisa didanai dengan aturan yang ada, bagi kami Kim ini akan berjalan di mana-mana. Ya, mudah-mudahan bisa didengar ya hal ini ya. Astungkaro. Tapi kalau Kim ini sebatas dia ada, ya seperti tadi mencari mungkin waktu luang kami saja bisa. Tapi kalau Kim ini sungguh-sungguh bekerja, diprioritaskan, tujuannya jelas, keberadaannya jelas, untuk apa? Minimal sarprasnya lah ya, dulu ya dipenuhi sarpras. Sarana prasarana pendukung ya untuk itu. Tapi bagi kami, keberadaan kami tidak mau sekedar dibuat. Kami tidak mau. Apa? Maunya istilahnya apa? Bukan kalau orang bilang jangan kaleng-kaleng lah gitu istilahnya. Jangan kaleng-kaleng. Kami sudah buktikan, Ibu, dalam lomba kegiatan apapun yang berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya di pemerintah desa, kamilah menjadi garda terdepan. Kami bisa Kim artinya terlibat di dalamnya. Kelompok informasi masyarakat. Pertama, kami apa yang sifatnya mencari kejuaraan like gitu misalnya di media sosial yang bertujuan like, kamilah spot sistemnya. Wah, ini penggeraknya nih ya. Spot sistemnya ini. Teman-teman ini di Kim ini. Belum lagi dibantu bagaimana kita membuat konten dan lain sebagainya. Nah, itu support sistemnya. Terus kalau lomba kayak ada kampung iklim, kita juara 2, Bu, se-Indonesia. Wow, keren ya. Ya, kampung iklim. Kita bagaimana memberikan datanya, mencarikan data dari Kim juga ikut. Dari Kim. Ini saya tertarik dengan baju yang kalian pakai ya. Ini apa namanya, terkait dengan logonya ini. Iya. Ya, pasti ada cerita. Ada ceritanya. Ceritanya apa gitu tuh? Ada lingkaran putar-putar begitu? Mungkin ada lingkaran nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8 ini, Bu. Lingkaran ini bermakna ketekatan bulat. Karena dia tidak berpangkal dan berujung. Nah, terus kenapa 8 bergaris? 8 ini adalah simbol dari 8 banjar dinas yang ada. Persatuan kita lingkari. Dan ini adalah mata. Simbol mata. Bagaimana kita melihat? Melihat, kemudian membicarakan. Wow, filosofinya jelas ya. Ini tidak hanya sekedar gambar-gambar gitu ya. Ya, kenapa kalau warna kami mencari, kenapa hitam? Kewibawaan kami. Bahwa informasi ini kalau sudah cerdas nih wibawa, Ibu. Ya, terus biru ini adalah simbol samudra. Kita tenang, menghadapi semuanya harus tenang. Samudra kan harus tenang. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa Semeton Tabanan. Jadi kita sudah banyak ya bincang-bincang terkait dengan Kim. Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi buat desa-desa yang lainnya. Jadi banyak hal suka dukanya sudah kita dengar bersama, tapi yang jelas spirit untuk membangun desa. Jadi dengan adanya Kim artinya informasi dua arah. Jadi dari pemerintah, dari warga juga. Jadi ya kontrol sosial juga. Kontrol ini penting sosial, banget betul. Kim. Jadi dia Kim yang akan mendengarkan langsung dan ini penyampaian akan disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah akan memperbaiki seperti itu. Dan penjelasannya juga dari pemerintah disampaikan Kim kepada warga. Ya, dua arah ya. Seperti itu luar biasa. Jadi begitu pentingnya Kim keberadaannya di setiap desa.
Dan tentu saja harapannya ini bisa diwujudkan di semua desa yang ada Tabanan. Ada 133 desa. 133 desa. Luar biasa, ini mudah-mudahan bisa terwujud ya. Jadi diawali dari Desa Dajan Pekan. Dan mungkin saja di antara desa-desa ada yang mungkin studi banding kali ya. Oke, mohon diterima ya. Ya, sangat diterima dengan baik. Kami suka berbagi, Bu. Oke, yang penting ada air hitamnya ya. Kopi-kopi, ngopi-ngopi gitu ya. Oke, baiklah semua Tabanan. Terima kasih banyak ya sudah bisa berbagi. Mungkin next kita akan tanya-tanya lagi. Siap. Dan tentu saja banyak kegiatan yang mungkin bisa kita share juga kepada masyarakat Tabanan semuanya, sehingga intinya kita bangga jadi orang Tabanan. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan jargon kita pastinya. Pemuda Tabanan bicara, bangga jadi orang Tabanan. Sampai jumpa.